Hampir sebulan keduanya pindah ke apartemen. Beberapa barang sudah mulai mengisi kekosongan. Sofa pun kini ada di ruang tengah. Bahkan dapur peralatannya sudah paling lengkap karena diisi paling pertama. Selama sebulan pula Lily dan Haidar sibuk oleh kegiatan perkuliahan. Sibuk mengerjakan tugas individu maupun kelompok dan terakhir ujian. Nilai gue emang gak memuaskan, tapi gue seneng akhirnya bisa melewati semuanya dan kedepannya libur panjang. Riang Lily. Di otak lo hanya ada libur, komentar Haidar yang kini melepas jaket lalu berjalan ke dapur. Lily melempar tas dan jaketnya ke sofa begitu saja lalu mengekori Haidar. Ya iyalah, setelah dipusingin tugas dan ujian apalagi yang diharapin selain libur. Sebalnya, Haidar tidak merespon. Dia sibuk menatap isi kulkas yang mulai berkurang. Mungkin karena beberapa kali menerima tamu alias teman-temannya maka agak boros dan persediaannya menipis. Selama libur gue kerja, part-time dulu. Ujar Haidar agar Lily tahu. Serius? Haidar mengangguk. Kita ngobrol abis makan. Putusnya. Gue gak mau pegang uang ya. Lily kembali mengingatkan. Selama ini Lily memang menolak. Dia merasa belum bisa memegang uang sehandal Haidar. Lo harus, tugas istri ya bendahara. Gue yang cari lo yang atur. Gak bisa, Haidar. Ya makanya belajar. Kesal Haidar. Dibilang gak bisa. Lily ikutan kesal. Mereka pun bertengkar. Sama-sama keras kepala. Dasar Tom and Jerry. Sekalinya akur bikin gemes. Lily dan Haidar bersila di atas kasur, saling berhadap-hadapan dengan sudah memakai setelan tidur. Haidar menyimpan beberapa tabungan, kartu dan beberapa lembar uang di depan mereka. Membiarkan Lily melihatnya. Udah saatnya lo atur keuangan. Tegas Haidar tidak ingin dibantah lagi dan Lily yang kalah pun diam hanya mengangguk pelan. Haidar membuka setiap tabungan. Lily satu persatu melihat isinya dan melotot. Ini banyak kali. Kenapa lo harus repot-repot cari uang? Seru Lily. Haidar menghela nafas sabar. Resiko memiliki istri seperti Lily ya harus menebalkan sabarnya yang setipis tisu. Ini buat keperluan rumah kalau kepepet, Haidar memisahkan satu tabungan berwarna abu-abu. Ini buat keperluan mendadak di masa depan, jangan diganggu dulu. Haidar memisahkan tabungan berwarna hitam itu. Lily mengerjap agak melongo. Ini sih sudah disebut kaya. Lily masih tidak paham dengan pikiran Haidar. Apa karena terlalu pintar jadi begitu banyak perhitungan bahkan masa depan pun sudah dia pikirkan. Ini dana kalau aja loga sengaja hamil. Lily terbatuk-batuk, ludahnya saja kaget. Apa? Lirihnya syok. Buat anak kita, gue akan tabung di tabungan ini, Haidar memisahkannya. Dan ini kartu buat belanja bulanan, atau mingguan juga boleh. Utamain beli yang berguna, jangan asal beli tapi jadi sampah, lanjutnya. Tas kan gak jadi sampah. Lily merasa tersindir. Iya, gue gak singgung soal itu. Haidar mengusap sekilas pipi Lily, tanpa sadar hanya refleksnya saja. Lily hanya manyun. Ini uang masukin ke dompet, buat jaga-jaga kalau susah narik uang. Lily tersenyum lalu turun dari kasur untuk meraih dompet. Sekalian ambil kotak di ransel gue, perintah Haidar. Lily mendelik sebal namun tetap menurutinya. Membuka ransel Haidar dan mengambil kotak kecil berukuran jam itu. Ini? Buat lo. Acuh Haidar yang kini tengah membedah dompetnya juga. Hah? Lily mengerjap lalu dengan cepat membukanya. Dompet baru? Lily mengamati dompet itu, membolak-baliknya lalu menatap dompet milik Haidar.
Cie kembar, dompet couple gitu. Sambung Lili menggoda Haidar lalu lompat ke atas kasur, menyenggol lengan Haidar sesekali. Lagi diskon. Lili mendengus. Bermerek gini gak mungkin ada diskon. Dia jitak kepala Haidar. Gak sopan lo sama suami. Tegur Haidar. Ya elah, Lili pun duduk ke tempatnya semula. Makasih dompetnya. Lili segera membedah dompet dan memindahkan semua isinya. Keduanya terlihat serius membahas soal uang. Haidar juga akan tetap berusaha cari uang. Kenapa gak mau kerja di kantor? Keluarga lo kan pembisnis. Lili membereskan semuanya di tempat aman lalu naik ke kasur dan menarik selimut. Bukannya menjawab, Haidar malah merangkak ke nakas di samping Lili. Membuat Lili terdiam dengan Haidar yang mengukungnya. Tunggu. Mau ambil apa Haidar di nakas yang hanya dipenuhi kon asterisk M itu? Malam ini 2 pengaman, oke? Lili menekuk alisnya. Minta jatah mulu. Sebalnya namun mesem-mesem suka. Lelah yang nikmat. Haidar hanya tersenyum samar, mengecup kilat bibir Lili. Berpandangan sebentar lalu kembali menyatukan bibir, kali ini jelas tidak hanya sekedar kecupan. Lili pun membelitkan lengannya ke leher Haidar. Membalas P4 Good 4-nya dengan berusaha mengimbangi Haidar. Ternyata ajakan Haidar soal menikah itu sungguhan. Lili pikir dia dan Haidar akan menikah kontrak atau menikah hanya sekedar terikat di atas kertas. Jangan ninggalin bekas di leher. Tegur Lili saat kini Haidar menyasar lehernya seraya melepas satu persatu kancing piyamanya. Oke, bekasnya di tempat lain. Bisiknya di dalam leher Lili. Lili menggigit bibir tersipu. Matanya tertutup dan terbuka kegelian. Nafas Lili mulai putus-putus samar. Haidar membuka lebar piyama itu, mengecup isinya hingga terdengar suara kecupan demi kecupan. Jemari Haidar mulai merambat di lengan Lili. Mengaitkan jemari-jemarinya dengan bibir terus menyerang bagian atas Lili yang tidak ditutup apapun. Besok kita belanja bulanan, Haidar membiarkan lengannya jadi bantal kepala Lili. Lili mengangguk. Tatapannya tampak sayu. Keduanya baru selesai sesuai keinginan Haidar. Menghabiskan 2 pengaman saja untuk malam ini. Dan kalian tahu, 1 pengamannya Haidar berapa lama? Pokoknya jangan dibayangkan. Yang jelas tubuh Lili langsung pegal-pegal. Semenjak minta jatah mulu, lo masih benci gue? Tanya Lili membuka percakapan. Haidar membenarkan selimut yang memeluk mereka. Emangnya gue pernah bilang benci? Tanya balik Haidar dengan acuhnya. Orang lain yang lihat pasti langsung berpikir gitu kali. Haidar merapikan rambut Lili. Gue benci cewek bodoh, so pintar dan so berani. Apalagi ceroboh, jujur Haidar. Itu kan gue. Sebal Lili. Gue gak bilang lo. Lili berdecak, malas berdebat. Sudahlah. Tubuhnya sedang remuk, jangan ditambah-tambah lagi. Haidar tersenyum samar lalu memeluk Lili, membiarkan lengannya itu melilit di kulit perut Lili. Kalau gue gak benci cewek bodoh, so pintar dan so berani. Apalagi ceroboh, gue gak bakalan kenal sama lo. Bisiknya. Lili mengerjap, diam mencerna. Lo juga benci gue, kenapa mau nikah sama gue? Dengan tanpa bersalah Haidar bertanya usil. Lili jelas berubah sangar dalam sepersekian detik. Lo yang paksa nikahin gue ya? Gue udah berusaha nolak. Amuknya. Jadi lo nyesel? Tanya Haidar dengan senyum jahil muncul walau samar. Lili langsung kicap. Haidar terkekeh. Dasar bodoh.
Lalu Haidar serang leher Lily sampai Lily menjerit tak mau ada jejak di sana. Yuka melirik Lily yang tampak kegerahan, rambutnya digerai sih. Sudah tahu sedang musim panas. Mereka juga tengah di pinggir pantai. Gak bawa iketan, Li? Tanya Yuka. Lily menoleh agak mengernyit sekilas. Gimana? Tanyanya memastikan. Lo gak bawa ikat rambut? Sampai basah gitu poni lo, jawab Yuka. Lily refleks menyentuh rambut, memastikan rambutnya menutup leher. Semua gara-gara Haidar. Awas saja. Ah gak usah, gini aja. Tolak Lily dengan cengiran. Gue bawa banyak kok, tenang aja, kalem Yuka. Gak usah beneran, gue gak gerah kok, bohongnya. Yuka memicing. Gak gerah gimana, lo gelisah, lo kipas-kipas pakai bungkus bekas apa itu? Coklat? Bohong banget, apa jangan-jangan, Yuka dengan jahil mengibaskan rambut Lily dan melihat lehernya. Lily buru-buru menutupnya lagi namun sayang, Yuka sudah tahu. Ada beberapa jejak merah di sana. Bekasnya Haidar. Bisik Yuka heboh sendiri. Kalian hubungan badan? Serius? Musuhan kayak kalian bisa? Cerocosnya. Lily menggaruk rambutnya salah tingkah. Privasi, balasnya. Wah, kalian beneran nikah ternyata, ceplos Yuka dengan rasa masih tak percaya. Bahwa mereka menikah benar-benar menjalankan peran masing-masing. Sebagai suami dan istri. Lah, lo kira pernikahan seheboh itu main-main? Ada-ada aja lo. Balas Lily walau sebenarnya dia juga merasakan apa yang Yuka rasakan pada awalnya. Gue kira karena bisnis, atau karena malam itu lo hamil, atau sebagai tanggung jawab doang. Kalian kan gak akur jadi agak gimana ya, sukar buat gue percaya kalau Haidar bisa ninggalin jejak kayak gitu di leher lo, bisik Yuka. Lily balas membisik. Semenjak nikah, Haidar emang masih ngeselin tapi makin kesini makin adem sih walau debat sesekali ada. Wajar kan beda pendapat, lalu melirik sekilas Haidar yang fokus dengan makanan. Ah masa? Kok kalau di kelas tetap kayak musuhan? Heran Yuka. Mungkin karena gengsi? Kita malu juga mungkin kalau tiba-tiba akur, rasanya tuh canggung. Kekeh Lily. Lo makan. Lily dan Yuka mendongak pada Haidar yang mengangsurkan beberapa buah. Gue kenyang, Haidar pun melanjutkan langkahnya. Gue ke kamar duluan, pamitnya tanpa berhenti melangkah. Lily masuk ke dalam kamar hotel itu. Yuka sama Bram lagi deket ya? Lo tahu? Tanyanya pada Haidar yang kini tengah rebahan santai memainkan ponsel. Sejak kapan? Lily loncat dan duduk bersila di samping Haidar yang sedang bersandar. Lupa, jawab Haidar acuh bahkan tanpa menatap Lily. Lily mengikat rambutnya. Yuka curiga kenapa gue digerai sampai banjir keringat. Dia gak sengaja lihat jejak lo, lain kali jangan jahil. Kesal Lily. Haidar mengalihkan pandangan, menatap Lily. Wajar kali, lo udah punya suami, komentarnya kepalang santai. Ya tapi kan, Lily menghela nafas. Akhirnya gak gerah, serunya lega. Haidar memanjangkan lengannya, jemarinya mengusap jejak di leher Lily. Lo tahu? Ada yang suka sama lo di kelas, ujarnya dengan masih menatap jejak itu. Lily menautkan alis. Hah? Siapa? Tanyanya seraya menyingkirkan jemari Haidar dari lehernya. Haidar mengangkat bahunya, dia enggan memberitahu. Lily bisa saja bertingkah canggung pada orangnya kalau tahu. Ih rese. Siapa, Haidar? Kasih tahu gak? Desaknya lalu mengguncang lengan Haidar. Diam. Tegur Haidar.
Lily pun menekuk wajahnya, menghentikan gerakannya. Kalau gak mau kasih tahu jangan mancing dong. Kesalnya. Dada lo kelihatan, benerin. Lily sontak menunduk, bikininya memang melorot. Astaga. Untung yang lihat Haidar. Lo jelek pakai bikini, komentar Haidar seraya mengamati Lily yang tengah membenarkan jubah penutup bikininya. Oh ya? Tapi kok orang-orang liatin gue kayak tertarik, Lily menjulurkan lidah. Justru karena jelek. Di mata lo aja mungkin, Lily masih angkuh, merasa cantik. Dia turun dari kasur. Melepas jubah itu dan mengamati tubuhnya di cermin. Mulus gini, Ceka. Mata lo rusak. Sebalnya pada Haidar. Lo jelek. Lily menatap Haidar gregetan. Bilang aja lo gak mau banyak orang lihat tubuh yang suka lo sentuh ini kan. Lo cemburu? Sewotnya. Iya. Lily kicap. Menatap Haidar yang kini turun dan menghampirinya. Tiba-tiba Lily gugup. Sekali ini aja, nanti sore jangan pakai bikini. Haidar membungkuk, M3-4P perut Lily hingga meninggalkan jejaknya. Lily berusaha menghindar namun kalah dengan tenaga Haidar. Aish! Sialan! Dumel Lily dengan nafas masih agak terengah. Lututnya masih terasa seperti jeli. Getaran di perutnya bahkan masih terasa. Lily memegang besi yang digunakan untuk gantungan handuk itu. Hukuman buat lo yang berani pakai bikini tanpa izin. Gue diem bukan berarti gue kasih izin. Kedepannya lo harus banyak bertanya, celoteh Haidar seraya memakai lagi celana pantainya tanpa atasan. Haidar membelit perut Lily, menggendongnya bagai mengangkat manekin untuk dia rebahkan di kasur. Membiarkan Lily istirahat di sana. Haidar mengecup kening Lily. Makasih. Bisiknya pelan. Lily mendelik sebal dengan jantung berdebar. Lily buru-buru menepisnya. Jangan sampai dia yang duluan jatuh cinta. Lily takut sakit hati nantinya. Besok anak-anak pulang, kita di sini lebih lama. Jelas Haidar yang kini bermain ponsel di samping Lily. Hah? Kenapa? Honeymoon. Lily pun memilih diam. Mencoba wajar banyak beranu-anu karena mereka sudah menikah. Lo mau anak berapa? Lily melotot. Gue belum lulus, jawabnya dengan menatap Haidar horor. Haidar tersenyum samar. Gue tanya mau berapa anak? Bukan berarti kita bikin mulai dari sekarang, bodoh. Dia sentil kening Lily. Mulai lagi lo panggil gue bodoh. Amuk Lily. Kelepasan. Sorry, Haidar terkekeh pelan. Lily terdiam sejenak. Melihat Haidar terkekeh, tertawa kecil, tersenyum tipis, rasanya sungguh baru. Debar jantung Lily terasa semakin aneh. Gue mau 2 aja, jangan banyak. Lily mengalihkan pandangnya ke asal tempat. Sepakat. Lily kembali menatap Haidar. Lo juga mau 2? Tanyanya. Lebih juga gak masalah, cuma lebih bagus 2. Biar perhatian kita gak terlalu terpecah banyak, kita bisa lebih fokus didik keduanya. Lily mengangguk setuju. Kalau banyak agak ngeri, takutnya kita pilih kasih. Takutnya gak kita perhatiin, balas Lily. Haidar mengangguk. Sebagai orang tua udah berusaha adil. Tapi dari pandangan anak bisa aja merasa pilih kasih, Haidar mematikan ponselnya. Pengalaman ya, Pak. Usil Lily seraya mencolek dagu Haidar. Haidar tersenyum kecut. Gue kayak anak tiri. Dari kecil gue gak dikasih kebebasan. Untung ada nenek sama kakek, gue sedikit dapat kebebasan,
jawabnya dengan tatapan menerawang jauh. Lily jadi penasaran. Nikah sama lo aja mereka marah. Haidar menatap Lily, membuat keduanya saling bertatapan. Terus kenapa malah nikah? Walau orang tua lo datang tapi kan tetep gak kasih restu. Lily menyingkirkan satu bulu mata yang jatuh di pipi Haidar. Gue mau bebas. Lo gak tahu semengerikan apa hidup dikekang mereka. Kekangan mereka bikin gue gak bisa bersosialisasi. Pantas saja Haidar tidak tersentuh saat pertama kali masuk kuliah. Dunianya seperti tidak butuh manusia lain. Karakternya itu ternyata dibentuk oleh orang tuanya sendiri. Lo harus bebas. Lo yang tak tersentuh nyebelin. Haidar tersenyum lalu mendekatkan wajahnya. Menabrakan lembut bibirnya ke bibir Lily. Keduanya pun berciuman cukup lama. Lily menurunkan jemari Haidar yang nemplok di sebelah D4 dadanya itu. Stop. Lo kan lagi N4 F1 belakangan ini, lo juga susah direm. Sebalnya. Haidar tersenyum samar, memilih membenamkan wajahnya di leher Lily. Sungguh nyaman. Beres honeymoon izinin gue ketemu, Nabila. Bisik Haidar. Hah? Nabila teman sekelas kita. Ngapain? Gak usah cemburu. Dia cuma mau kasih informasi soal malam itu. CK. Siapa juga yang cemburu? Lo masih cari pelakunya? Buat apa sih? Kita udah nikah juga. Gue mau tahu alasan dia kenapa jebak kita. Berdua? Apanya? Ketemu sama Nabila. Oke. Jangan cemburu. Ih gaya. Ngapain cemburu gak guna. Minggir sana. Moga hasil ya honeymoonnya, goda Yuka dengan alis bergerak tengil. Masih kuliah, belum lulus. Jangan terlalu berharap ya, jutek Lily seraya memeluk Yuka sekilas. Yuka tertawa pelan lalu beralih bertos ria dengan Haidar. Mana mau Haidar dipeluk ala-ala pamitan. Bram pun bertos ria pada keduanya sebelum masuk ke dalam bus mini. Semua mengikuti jejak Bram. Beberapa jendela kaca mobil pun turun. Yang di dalamnya melambai ke arah Lily dan Haidar, tak lupa mereka balas. Cepet ACC ponakan gue, jangan nunda gak baik, celetuk Tantan. Nah, lebih cepat lebih baik. Lulus udah punya turunan satu, kata Sila menimpali. Jangan dengerin mereka, sesiap kalian aja. Nikmati waktu berdua, kata Bram. Semua bersorak, kurang setuju dengan Bram. Mereka ingin segera melihat sosok anak bentukan dari Tom and Jerry. Malah bahas anak, udah sana. Lily pura-pura mengusir. Haidar hanya diam damai di samping Lily. Tidak seaktif Lily. Mobil pun melaju, lambaian tangan mengantar kepergian mereka. Tak lupa doa-doa pun disertakan. Boleh gue pakai ini? Lily mengangkat bikini penuh dengan tali seukuran mie itu. Pasti akan cantik dan seksi. Lily sungguh suka pada bikini pemberian dari Sila itu. Boleh, di sana entar gue tarik talinya. Sarkas Haidar. Lily manyun dengan dengusan. Pelit. Dumelnya. Semau itu. Ya udah sana, lo pamerin tubuh lo di pantai. Ketus Haidar yang kini tengah menuangkan minuman ke gelas. Ya biasa dong. Lily jadi ngegas. Lagian kenapa sih hobi banget pamer-pamer? Haidar sepertinya masih bad mood entah karena apa. Lily menggeram kesal. Kemarin-kemarin Haidar baik. Kenapa hari ini ngeselin? Tahu begitu dia mending ikut pulang bersama teman-temannya. Kenapa jadi malah ngomel? Lily berkacak pinggang mulai tersulut. Wajar dong pakai bikini. Kita ini di pantai woi.
Nada suara lo ke suami gitu ya? Emangnya pantas ngomong kayak gitu ke suami? Kita emang seumuran. Lo mungkin nikah karena terpaksa tapi tetap aja, lo harus belajar jadi istri. Kesal Haidar lalu pergi menuju balkon. Lo juga jadi suami bisa gak enggak ngomong sembarangan? Apa yang bikin lo jadi sensi gini sih? Nyebelin tahu. Kesal Lily dengan masih mengekor. Haidar tidak menjawab. Rahangnya hanya mengetat seperti emosi yang ditahan. Tatapannya terus menatap lurus pemandangan pantai yang ramai oleh bule-bule. Gue ada salah? Apa karena gue nolak eskes di balkon? Haidar menoleh tajam. Bukan soal eskes. Jawabnya. Ya terus apa? Jengkel Lily gemas. Haidar kembali memalingkan wajahnya. Gak ada, gak apa-apa. Singkatnya, Lily menggeram kesal. Haidar begitu menyebalkan. Umpatnya. Haidar menoleh sontak menarik kasar kepala Lily dan menggigit bibirnya sampai Lily mengaduh dan menjauh. Sakit? Rengek Lily seraya mengusap bibirnya. Gimana kalau punya anak? Bahasa lo kotor. Haidar menggendong Lily bagai bocah lalu membawanya duduk di kursi panjang khas menjemur diri di pantai. Nafas Lily memburu saking kesal. Harusnya lo gak bahas lagi soal imajinasi gue udah mau lupa tapi malah diingetin. Haidar mengecup ringan rahang lalu leher Lily yang kini duduk di pangkuannya yang duduk selonjoran. Gue lagi marah. Lily mengalihkan topik. Gue tahu, balas Haidar di leher Lily. Kalau gitu jangan gini. Lily mendorong wajah Haidar agar berhenti dan menjauh. Lily pun turun dari pangkuan Haidar, memilih duduk di sampingnya. Haidar tidak menahan, membiarkannya lalu menatap langit yang cerah, namun sepertinya panas. Beruntung balkon penginapannya teduh jadi bisa bersantai di sana. Lo sebenarnya kenapa sih? Haidar tidak menjawab bahkan melirik. Dia tengah menikmati alam. Lily berdecak, tidak lagi bersandar melainkan duduk menghadap ke arah Haidar. Kebiasaan lo datang lagi. Jawab ke kalau ada yang tanya. Kesalnya. Gue kan udah jawab, harusnya lo yang berhenti tanya-tanya. Balas Haidar dengan melirik Lily sekilas. Lily menghembuskan nafasnya kasar. Oke, dia menyerah dan memilih balik marah. Dia akan mengeluarkan jurus diam. Begitu nikmat, tidurnya terasa damai dengan suara deburan ombak terdengar menenangkan. Sapuan-sapuan lembut angin menerpa wajahnya. Lily semakin malas membuka mata. Usapan di pipi samar terasa. Sama lembutnya seperti sapuan angin. Lily rasanya semakin hanyut namun sesaat. Detik selanjutnya Lily membuka matanya cepat saat merasakan pipinya dicubit dan ditarik walau tidak terlalu kencang. Sakit? Rengek Lily plus kesal. Cubitan pun terlepas. Gue tepuk-tepuk. Gue panggil-panggil lo malah senyum-senyum gak jelas. Ketus Haidar. Astaga. Sabar Lily. Ada apa sih? Sebalnya hampir menangis. Kenapa Haidar menyebalkan hari ini? Bukannya mereka tengah honeymoon? Sepertinya Lily tidak bisa sabar lagi. Lily pun mengambil jalan pintas. Dia menangis frustasi dengan cukup kencang. Gue salah apa sih? Isaknya. Haidar mendatarkan wajahnya. Kenapa juga harus menangis? Apakah dia yang ketus? Dia yang sering mengajak debat dan bertengkar, aneh ya? Dulu kan dia begitu. Lo nyebelin hari ini. Lily masih terisak. Bukannya kita honeymoon? Kok gini? Tangisnya semakin pecah. Ceka. Berhenti nangis. Kesal Haidar. Gak.
Lo harus jujur dulu kenapa? Kalau gue ada salah jelasin dong. Gak gini hukum gue nya. Lily hampir menjerit saking kesal. Haidar menghela nafas berat. Oke, gue jujur. Pasrahnya terdengar malas. Kenapa? Gue cemburu mungkin, datar Haidar. Tangis Lily seketika surut. Hah? BO-nya? Cemburu? Haidar menjitak manja kening Lily. Sama siapa? Lily hampir menjerit kaget. Kok bisa Haidar cemburu? Sungguh ngeri. Bram. Singkat Haidar dengan mengalihkan pandangan asal. Bram? Emang dia ngapain? Lily menggaruk keningnya sekilas dengan bingung lalu menarik ingusnya. Haidar merangkak, mengukung Lily yang kini gelagapan. Ngapain posisi kayak gini? Cicit Lily seraya menahan dada Haidar. Waktu tipsi waktu minum-minum, dia bilang ke gue dia bisa bahagiain lo dibanding gue. Dan tadi sebelum pergi Bram seolah nyuruh nunda kita punya anak, jelasnya. Lily mengerjap. Sungguh, dia ngeri dengan suasana, ucapan dan jantungnya kini. Kenapa Haidar terasa berbeda? Seperti pria yang mencintai wanitanya. Astaga! Lily merasa terlalu berpikir jauh. Ya biarin aja kali, gue istri lo gak mungkin punya anak dari dia. Haidar mengendus pipi Lily yang samar mulai merona. Gak ada yang gak mungkin. Kita nikah modal nekat gue, cinta di antara kita gimana? Bisiknya. Lily menekuk jemari kakinya kuat. Padahal mereka sering berhubungan intim tapi kenapa lebih mendebarkan saat ini? Kan kata lo gak penting, cicit Lily yang kini menatap telinga Haidar yang memerah. Mulai sekarang penting. Gue akan berusaha cinta sama lo. Lily blank. Gue mau di sini boleh? Gak akan gue lepas semuanya, bisiknya dengan mengendus leher Lily. Lily meliarkan tatapannya antara gugup dan berdebar. Ini balkon, bisa aja orang lihat. Imajinasi lo gila. Kesal Lily diselipi gugup. Di mana aja sama-sama enak. Bisiknya tepat di telinga Lily. Lily memejamkan mata dengan wajah merah padam. Rasanya dia ingin memukul Haidar dengan kepalanya. Kenapa Haidar seperti bunglon? Kadang mes asteris M, kadang menyebalkan, kadang bikin emosi, kadang bikin salting, kadang banyak pokoknya. Lily pening dengan jalan takdirnya. Biasanya perang adu mulut, sekarang adu mulutnya benar-benar dalam artian nyata. Bahkan lebih dari adu mulut. Katanya gak dibuka. Lily menahan jemari Haidar yang tengah melepas kancing pakaiannya. Gak akan, cuma maininnya susah kalau gak dibuka, dikit aja biar longgar. Mainin katanya, Lily semakin panas dingin.